Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu syarah Risalah Nawaqid al-Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nawaqid atau naqid yang ketiga, yaitu pembatal keislaman yang ketiga, yang mana Syekh rahimahullah beliau berkata, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, aw syakka fi kufrihim, atau dia ragu atas kekafiran mereka, aw sahhaha madhhabahum, atau membenarkan pemikiran mereka, kafara ijma'an, maka dia telah kafir secara ijma', menurut ijma' para ulama. Ada pembatal ketiga ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, sudah kita syarah, ya. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali ke pembatal yang keempat, ya, yaitu Syekh qala muallif rahimahullah berkata, ar-rabi'u, yang keempat, man i'taqada anna ghayra hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Barang siapa yang berkeyakinan anna ghayra hadi, bahwasannya selain dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalu min hadiyihi, yaitu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna hukma ghairihi, dan juga hukum selainnya, selain dari hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanu min hukmihi, yaitu lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalladzina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi, ya, seperti orang yang mengatakan, ya, hukum tawaghit, hukum-hukum tagut itu lebih utama daripada hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini, kata Syekh, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Ya. Di sini Syekh rahimahullah, ya, menjelaskan dua poin. Yang pertama adalah barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih baik, atau bahasa kita, petunjuk selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih baik daripada hukum selain apabila hukum selain, yaitu hukum selain Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad SAW, apabila dia berkeyakinan demikian, ya, maka orang yang seperti ini dihukumi apa? Kafir. Ya. Ibu-ibu mohon maaf, ya, anaknya tolong dikondisikan, ya. Ini pembahasan yang agak berat, ya, karena ini yang sering terjadi di kaum muslimin, ya, agar supaya kita tidak salah faham, ya, tentang orang yang berkeyakinan bahwasannya hukum selain selain hukum Islam, ya, adalah lebih baik daripada hukum Islam, yaitu hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan menjelaskan panjang lebar, ya, secara rinci biidznillah taala, ya, tentang makna dari yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah bersih sekali ya. Baik. Pembatal yang keempat. Syekh berkata, barang siapa yang berkeyakinan petunjuk selain dari petunjuk Nabi itu lebih sempurna, atau ya, hukum selain dari hukum Islam, yaitu hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu lebih utama, maka orang tersebut telah kafir. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita perhatikan di sini. Di sini Syekh menyebutkan, ya, barang siapa yang berkeyakinan, ya, bahwasannya petunjuk Nabi Muhammad petunjuk selain dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk selain dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik atau lebih sempurna. Yang kedua, dia berkeyakinan hukum selain dari hukum Islam atau hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu hukum Allah, ya, itu lebih utama, maka orang tersebut telah kafir. Ya. Nah, ini juga termasuk pembatal keislaman. Di sini Syekh menyebutkan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan apa? Petunjuk. Ya. Kita tahu bersama bahwasannya petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling afdol. Ya. Hal itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Ya. Faqad kan Nabi SAW yaqulu fi khutbihi, yaitu Nabi SAW, ya, sering berkata dalam khutbahnya, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yaitu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hadis, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam lafaz yang lain, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, ya, wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, ya, beliau SAW bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Wa inna afdalal hadi, dan petunjuk yang paling afdal, yang paling utama adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwasanya Nabi Muhammad SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dia tidak berkata dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Ya, petunjuk, ya, di sini kita yakini bahwasannya petunjuk yang paling afdal adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis, ya, yaitu al-hadis, kita tulis sini al-hadis, ya. Fa inna khairal hadithi kitabullah, fa inna khaira al-hadithi kitabullah,
wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah dalil bahwasannya afdalul hadi, yaitu petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengatakan bahwasannya ada petunjuk yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendustakan apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang mengatakan ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk beliau, maka dia telah mendustakan ya hadis Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran mana? Ya, dalil dari Al-Quran adalah surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Ya, tentunya ketika seseorang berbicara dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa? Petunjuknya itu paling benar, petunjuknya itu paling sempurna. Ya. Karena pada hakikatnya adalah petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilahnya di sini, sebabnya adalah mengapa dia dikatakan kafir ketika dia mengatakan bahwasanya ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, ya, karena dia telah mendustakan Al-Quran dan hadis. Ya. Seperti halnya orang, ya, mengatakan bahwasannya metode dakwahku itu lebih baik daripada metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada tidak yang berkata demikian? Ada. Atau caraku dalam bermuamalah itu lebih baik daripada muamalah para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, yang mana dulu para sahabat mungkin keras terhadap kaum musyrikin, sedangkan aku berlemah lembut dengan tujuan, katanya, agar supaya orang-orang kaum musyrikin, orang-orang non-muslim bisa menerima Islam. Dan dia mengatakan bahwasanya caraku ini lebih baik daripada cara Nabi, caraku ini lebih baik daripada cara sahabat. Maka ketika dia berkata demikian, dia telah keluar dari Islam. Hati-hati. Banyak ya, di sebagian ya dai, dia memberikan mualah, ya, dia memberikan loyalitas yang terlalu berlebihan terhadap kaum non-muslim, terhadap kaum non-muslim. Ketika dia berkeyakinan bahwasannya metodeku ini dalam memujuk orang masuk ke dalam Islam itu lebih baik daripada metode Nabi Muhammad SAW, ya, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencium apa non-muslim, ya, kecuali pamannya mungkin, ya, pamannya Abu Talib. Ya. Adapun yang lain tidak pernah. Maka apa? Ketika dia berkeyakinan demikian, maka dia telah keluar dari Islam. Maka hati-hati, ya, hati-hati dalam hal ini. Ya. Nah, ini adalah masalah petunjuk. Ya. Termasuk di situ apa? Cara, ya, apabila dia beranggapan bahwasannya caranya dia itu lebih baik daripada cara Nabi Muhammad SAW,
ya, atau dia berkata bahwasannya petunjuk orang-orang yang memiliki atau yang bergelut di ilmu filsafat itu lebih baik, ya, lebih masuk akal daripada pemahaman Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat. Nah, itu juga termasuk dia berkata petunjuknya selain Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada petunjuk Nabi. Ini termasuk dalam kategori apa? Kufur juga. Ini adalah hal yang pertama. Baik, sampai sini insyaallah mudah dipahami. Baik, yang kedua adalah ya, masalah hukum. Masalah hukum. Syekh berkata, atau hukum selain dari hukum Islam, yaitu hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hukum Allah, itu lebih utama, ya, apabila dia berkeyakinan demikian, maka orang tersebut telah kafir. Baik, kita ketahui bahwasannya ya, hukum secara umum adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hukum adalah milik Allah taala, ya. Kenapa hukum milik Allah? Karena Allah yang memiliki seluruh dunia. Jadi hukum semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Ya. Tidaklah hukum tersebut milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah, ya. Tidaklah hukum tersebut milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis, innallaha huwa al-hakam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-hakam, ya. Wa ilaihi al-hukm, dan kembalinya kepada hukum, dan kembalilah hukum itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dalil bahwasannya hukum secara keseluruhan yaitu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syafaat yang sudah kita pelajari. Syafaat juga hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hukum juga hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am, ya. Al-An'am ayat 57. 57, mohon maaf, ayat 57. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha huwa al-hakam. Innallaha huwa al-hakam wa ilaihil hukum. Wa ilaihi al-hukum. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam, nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil hukum, dan hukum semua kembali kepadanya. Ini adalah dalil bahwasanya hukum adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan milik makhluk, ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama dalam memahami hal ini, ya, para ulama membagi beberapa bagian. Wah, ini enggak cukup nih kayaknya, tapi enggak, kita coba, ya. Yang pertama adalah ya, atau ulama membagi menjadi dua permasalahan, ya. Ulama membagi menjadi dua permasalahan ya, dalam menentukan, ya, hukum. Artinya apa maksudnya? Apakah orang yang berhukum selain hukum Allah itu dikatakan kafir ataukah tidak? Nah, ini perlu dirinci, perlu dipahami dengan pemahaman yang rinci.
Jadi bukan seperti pemahaman para Khawarij yang mereka berkata bahwasannya selain berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu mutlak kufur, mutlak kafir. Ya, mereka berdalil wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia telah kafir. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Ya. Kalau kita rujuk kepada tafsir ulama, apa yang dimaksud dengan kafir? Itu kufrun duna kufrin. Maksudnya adalah syirik atau kufur kecil. Dia termasuk dosa besar akan tetapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dan insyaallah kita akan rinci. Jadi para ulama ketika berbicara tentang masalah hukum selain hukum Allah itu membagi menjadi dua permasalahan. Yang pertama adalah membuat hukum yang baru. Atau yang kedua, keadaan orang yang mengambil suatu hukum. Jadi ini maksudnya adalah hakim. Hakim, kemudian orang yang mengambil suatu hukum atau menghukumi saudaranya, itu termasuk yang kedua. Sekarang kita membahas yang pertama. Yang membuat hukum yang baru. Para ulama merinci. Al-qismul awwal, yang pertama adalah ayyasunnal 'abdu qawanina wa yurattiba umuran sakata anha syari' fil ibadat. Yaitu seseorang membuat hukum yang baru yang tidak dijelaskan oleh syariat dalam permasalahan ibadah. Yang pertama adalah dalam hal membuat hukum yang baru. Yang pertama, seseorang membuat hukum yang baru yang tidak dijelaskan, perlu digarisbawahi, oleh syariat dalam permasalahan ibadah. Jadi juga digarisbawahi dalam permasalahan ibadah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah hukumnya adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Yaitu sesuatu yang baru dalam hal agama disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara yang baru dalam hal agama adalah kesesatan. Jadi tidak bisa dimutlakkan dalam hal dunia bebas. Adapun dalam hal agama itu disebut dengan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, memiliki sekutu-sekutu, syara'u lahum, yang membuat syariat untuk mereka, minad dini ma lam ya'dam bihillah, syariat dari agama yang mana hal tersebut belum diberikan izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah mencelah orang-orang yang membuat suatu hukum yang baru yang mana hukum tersebut belum mendapatkan persetujuan atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah hal ibadah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-aslu fil ibadah at-tauqif. Asal muasal ibadah adalah tauqif. Oleh sebab itu para ulama mengatakan asal muasal ibadah adalah at-tauqif. Apa itu tauqif? Ketika kita tidak menemukan dalil, maka kita diam. Patokannya adalah dalil dalam hal ibadah.
Ketika kita ingin melaksanakan suatu peribadatan, kita harus cari dulu dalilnya, baru kita melakukan. Ya, semisal Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita menganggap bahwasanya itu adalah ibadah, maka kita harus mencari apakah Maulid tersebut ada dalilnya. Dalilnya dari apa? Pertama dari Al-Quranul Karim, kemudian dari Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga sunnah para sahabat. Mengapa sunnah para sahabat? Ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Addu 'alaiha bin nawajid." Ya, gigitlah sunnah-sunnah para sahabat khulafaur rasyidin bin nawajid. Ya, artinya apa? Dengan gigi geraham. Maksudnya ikutilah mereka. Kemudian gigitlah sunnah-sunnah mereka. Ya, itu panjang hadis Irbad kalau tidak salah. Jadi kita lihat apakah hal tersebut ya dilakukan ada dalam Al-Quran, ataukah ada dalam Sunnah, ataukah ada dalam praktek para sahabat. Kalau tidak ada, maka harus tauqif. Apa itu tauqif? Ya, tidak boleh melampaui batas. Artinya apa? Menahan diri dari melakukan suatu peribadatan. Menahan diri dari suatu peribadatan sampai ada dalil yang jelas bahwasanya ibadah tersebut diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau dilakukan oleh beliau, atau beliau mensetujui, ya, hal tersebut dilakukan. Nah ini ya yang perlu kita perhatikan. Sebagian kaum muslimin ya mengatakan Bilal beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, dan Nabi SAW tidak memerintahkan, dan juga Nabi Muhammad SAW juga tidak mengerjakan. Lantas mengapa beliau melakukan hal yang baru? Jawabannya adalah beliau melakukan dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menyetujui perilaku para sahabat, maka itu termasuk apa? Hadis. Nah sekarang kalau kita membuat suatu hal yang baru, apakah Nabi menyetujui? Tidak, Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal, maka tidak disebut dengan hadis. Oleh sebab itu, pondasi dalam agama adalah at-tauqif. Ya, karena para sahabat tahu bahwasannya apa? Ketika mereka ada, ya, di samping mereka ada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka salah, akan ditegur oleh Nabi. Kalau sekarang, kalau kita salah, siapa yang menegur kita? Ya. Ustadz paling. Ustadz bukan Nabi. Ya, nggak diberi wahyu gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menegur dengan sepengetahuan dia, ya, sesuai dengan ilmu dia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menegur dengan wahyu. Kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi, ya, hukum seseorang yang membuat hukum yang baru yang tidak dijelaskan oleh syariat dalam permasalahan ibadah, maka disebut dengan bid'ah. Kenapa? Karena asal muasal ibadah adalah at-tauqif. Baik, yang kedua, ayyasunnal 'abdu qawanin yurattiba umuran fi umurin sakat an hasyari wa lam ya'ti fiha al-hukm. Yang kedua adalah seseorang membuat hukum atau peraturan, bisa jadi peraturan yang tidak disebutkan oleh syariat, ya, tidak disebutkan oleh syariat, dan tidak ada hukum tentangnya, gitu ya. Nah, ini dalam permasalahan muamalah. Maka hukumnya adalah boleh, ya. Bahkan, ya. Dan itu tergantung dengan
kemaslahatan kaum muslimin. Jadi seseorang membuat hukum atau peraturan yang tidak disebutkan oleh syariat dan juga tidak ada hukum tentangnya, ya, seperti bab muamalah, ya, maka hukumnya adalah boleh. Yang penting selain dari ibadah, ya, mau muamalah dan lain sebagainya, ya, ini hukumnya boleh, tergantung dengan kemaslahatan. Ya, seperti halnya, ya, orang membuat suatu hukum tentang semisal lampu merah misalnya, ya. Terus kemudian tentang peraturan-peraturan dia buat baru tentang peraturan pasar, ya. Kalau misalnya kita mau jualan di pasar, peraturannya A, B, C, D, segala dan lain sebagainya. Dan ini adalah peraturan-peraturan baru. Dan mungkin peraturan ini tidak disebutkan dalam syariat. Akan tetapi pertimbangannya adalah kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan umat manusia. Ya. Maka ini adalah hukumnya boleh. Selain ibadah. Ya, beda kalau ibadah hukumnya tidak boleh. Adapun selain ibadah hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga, ayasunnal 'abdu qawanin anzimatan tukhalif syara' Allah. Yang ketiga, seseorang membuat hukum atau peraturan yang menyelisihi syariat. Ya. Seperti ya, membuat peraturan yang tidak sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Oleh Allah. Maka ini dirinci. Yang pertama adalah apabila dia di sini, kita pahami dulu kasusnya. Ketika seseorang membuat hukum, peraturan yang menyelisih syariat, seperti membuat peraturan yang tidak sesuai dengan hukum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hukum asalnya adalah kufrun duna kufrin. Ya, kufrun duna kufrin, yaitu kufur kecil, yaitu syirik kecil. Itu termasuk dosa besar. Ya. Dan di sini para ulama merinci, yaitu Syekh Sulaiman Ruhaili dalam syarah beliau mengatakan, ya, yang pertama adalah ayyubaddila syar'allah bi ikhtiyarihi, ya. Yaitu keadaan yang pertama adalah dia mengubah dengan tanpa terpaksa. Ya, semisal orang yang minum khamr, ya, kama yahkumu bi anna syurbal khamri la yaqtadi uqubah. Sebagaimana orang yang dia mengubah hukum Allah, ya, seperti orang yang minum khamr itu tidak mendapatkan hukuman. Jelas kalau dalam hukum Islam orang yang minum khamr dapat hukuman. Kemudian dia buat suatu hukum bahwasanya orang yang minum khamr itu tidak mendapatkan hukuman, atau yufassil, atau dia merinci inna syurba fil bait, inna syurba fil bait atau fi ghairi qiyadati sayyarah, ya, atau minum di rumah atau minum dalam ketika mengendarai mobil, au fil hanat al musarrah biha fala uqubata fihi, atau ketika dia minum khamar di tempat-tempat yang diizinkan maka tidak ada iqab, tidak ada hukuman. Jadi dia perinci lagi. Kalau Anda minum di rumah, kalau Anda tidak minum ketika berkendara, kalau Anda minum di tempat-tempat memang diizinkan untuk minum khamar, maka tidak ada hukuman. Tapi kalau Anda minum di tempat-tempat atau di selain dari keadaan yang disebutkan tadi, maka Anda kena hukuman. Jadi dia rinci.
Sedangkan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak ada rincian. Orang yang minum khamr kena hukuman. Ya. Maka ini disebut dengan apa? Yukhalif, ya, ma anzalallah. Ya, dia menyelisihi apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama dia mengubah dengan tanpa terpaksa. Artinya dia mengubah hal tersebut dengan tanpa ada paksaan. Maka Syekh bin Baz mengatakan, wa naqala talamidu Syekh bin Baz anhu anna hadza la yakfur illa idza kana mu'taqidan annahu ahsanu aw mithlu syar'illah. Ya. Sesungguhnya orang yang mengubah dengan tanpa paksaan itu tidak kafir atau tidak mengeluarkan seorang itu dari Islam. Ya, kecuali ya ini hukumnya tidak mengeluarkan dari Islam, ya. Maksudnya kufrun duna kufrin, yaitu syirik kecil, kecuali dia menganggap hukum yang dia buat lebih baik dari hukum Allah atau setara, maka dia kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Sampai sini paham insyaallah, Pak? Baik, ada pertanyaan, silakan. Judi ya? Sama seperti itu. Ya. Jadi setiap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang secara mutlak, kemudian dia perinci atau dia mengatakan boleh, yang intinya adalah menyelisihi dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk ya orang yang mengubah tanpa adanya terpaksa. Ya, kalau dengan paksaan misalnya, ya antum sebagai penjabat negara, kemudian antum mengatakan miras enggak boleh. Tapi antum didesak. Kalau antum mengatakan enggak boleh, antum akan gini-gini, masa didesak, ya, dipaksa. Kalau dengan terpaksa, ya, kemudian dia membuat hukum, dia membuat peraturan, maka ya dia tidak berdosa. Tapi paling tidak dia sudah berikhtiar ya untuk menjalankan apa yang telah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, ketika dia berada dalam suatu negara yang memang pure, tidak ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan di situ. Ya. Ya. Atau kita ubah di sini, apabila dia berusaha gitu ya, berusaha untuk menjalankan hukum Allah ya dengan tadarruj, pelan-pelan ya. Berusaha menjalankan hukum Allah dengan pelan-pelan. Artinya tidak semuanya, tapi pelan-pelan dia usahakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dia berusaha. Walaupun tidak semuanya, tapi dia berusaha untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Maka orang yang seperti ini ya, tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya, misal contoh ya, kalau hukum Islam, orang yang mencuri, apa hukumannya? Potong tangan.
Ya, orang yang mencuri hukumnya potong tangan. Baik. Dia potong tangannya otomatis ada hadnya. Jadi tidak serta-merta antum mencuri singkong potong tangan, enggak. Ya, ada batasan minimalnya. Dan itu telah ditetapkan oleh hakim. Kemudian dia berada dalam suatu negeri yang memang belum atau tidak diterapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Kemudian dia menjadi seorang hakim lah atau seorang penegak hukum. Dia berusaha untuk mengubah hukum tersebut, ya pelan-pelan, walaupun tidak secara sempurna. Ya misalnya pelan-pelan orang yang mencuri diberikan jera yang berat, misalnya ya contoh di penjara, kemudian contoh misalnya dipermalukan dan lain sebagainya gitu ya. Di penjara misalnya efek paling jera, atau dicambuk dan lain sebagainya. Dia diberikan hukum, jadi tidak serta-merta langsung dipotong tangannya, enggak seperti itu. Ya maka dia tidak berdosa. Dengan dia memiliki keyakinan bahwasannya hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya apa? Penegak hukum nih, yang jadi polisi apa segala macam. Ya, antum tidak bisa mengubah otomatis. Ya, pasti tidak bisa mengubah. Ya, ada orang-orang yang membunuh, hukumnya apa? Penjara, tidak mungkin dibunuh. Ya, kalau dibunuh antum kena undang-undang yang lain. Ya, maka orang yang seperti ini, ketika dia berkeyakinan bahwasannya hukum Allah lebih afdal, hukum Allah lebih afdal daripada hukum yang telah ditetapkan, maka dia tidak berdosa. Ya, sambil dia berusaha semampunya saja, semampunya bahwasannya ya kalau bilang dia bisa mengubah. Ya, karena apa? Dia tetap harus meyakini bahwasannya hukum Allah adalah hukum yang paling adil, yang paling sempurna. Ya, Allah tidak akan menentukan hukum kecuali ada hikmah. Ya, kecuali ada hikmah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Adapun yang kedua adalah keadaan orang yang mengambil suatu hukum atau sebagai hakim. Maka ya ini sebenarnya kembali kepada ya rincian yang kita sebutkan ini. Ya contoh pertama, kalau dia seorang hakim, ya maka dia ketika dia membuat suatu, bukan membuat, artinya berhukum, karena dia posisinya adalah hakim, berhukum dengan suatu peraturan yang tidak disebutkan oleh syariat dan tidak ada hukum tentangnya, maka dia berhukum dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka itu boleh. Ya, dengan landasan demi kemaslahatan ya umat manusia, kaum muslimin. Tentunya ada lebih utama kaum muslimin. Kemudian ketika dia posisi sebagai seorang hakim, ya kemudian dia membuat hukum peraturan yang menyelisih syariat, seperti ya membuat peraturan yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita perinci kalau dia mengubah dengan tanpa paksaan. Paksaan ini banyak. Ya bisa paksaan dari ya peraturan-peraturan yang telah ada, ya, dan juga bisa paksaan dari atasan dan lain sebagainya. Ya. Ketika dia mengubah dengan tanpa paksaan, maka dia hukumnya adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur kecil, yaitu syirik kecil, dan dia ya tetap masuk dalam Islam, tidak boleh dikafirkan, ya, kecuali dia menganggap bahwasannya hukum yang dia telah tetapkan itu, yaitu hukum selain dari hukum Allah, itu lebih baik daripada hukum Allah. Ya. Kemudian yang kedua, apabila dia berusaha, ini hakim, dia sudah tahu tentang hukum Islam dan lain sebagainya, ya misalnya dia berusaha agar supaya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semisal ada orang yang membunuh orang lain, misalnya dengan beringas dan lain sebagainya, kemudian dia cocokkan dengan undang-undang, dia lihat ini ada celah, dan hukum Allah ya, adalah ketika dia sudah mencapai seperti ini, sudah jelas bahwasanya dia membunuh orang lain dengan sengaja, maka hukumnya apa? Harus dibunuh. Ya, ketika dia ada celah, dia melihat undang-undang yang telah ada misalnya di Indonesia, kemudian dia menghukumi dengan membunuh balik, yaitu artinya mengkisos gitu ya. Yaitu dia ada usaha di situ agar supaya hukum Allah Subhanahu wa taala itu diterapkan. Sesuatu dia menentukan sesuai dengan hukum Allah, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau misalnya tidak ada celah, maka dia tidak masalah.
ya tidak berdosa. Tip, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Hukum pajak. Zakat. Bagaimana hukum itu pajak masuk di kategori mana? Kemudian kita yang membayar pajak seperti apa hukumnya? Tuh. Wah, ini saya direkam nih, Bahen. Hukum membayar pajak ya, sebenarnya kita ini dalam syariat tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Bahkan orang yang menetapkan pajak itu berdosa. Makanya jangan kerja di kantor pajak. Bahaya. Ya, bukan orang yang bertransaksi dengan pajak saja, artinya bukan orang yang memang dia di kasirnya pajak, bukan. Ya, orang yang bertransaksi di situ juga kena imbasnya, sama seperti pelaku riba. Ya. Jadi kita sebenarnya tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Kenapa? Karena pajak adalah suatu kezaliman yang nyata. Jadi bagaimana kalau kita tidak membayar pajak, insya Allah tidak berdosa. Tapi Ustaz, itu kan menyelisih pemerintah. Bukannya kita harus ya mentaati pemerintah? Jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam hal bermaksiat kepada sang khaliq. Ya pintar-pintar antum menghindari pajak. Ya. Nanti ini dipotong Pak ya. Nanti kena pajak nanti. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ini live streaming ya, takut-takut juga Anda jawabnya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Kalau dalam hukum Islam, Anda menjelaskan tentang hukum Islam. Ya, hukum Islam. Kalau dalam hukum Islam kita tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Yang kita wajibkan adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membayar zakat. Ya. Adapun pajak negara itu bahkan tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh kita menerapkan pajak kecuali ada hal-hal yang kecuali hal darurat. Nah, itu dipelajari dalam siasat al-islamiyah. Ya. Siasat Islam. Jadi Islam itu semuanya komplit. Ada masalah politik juga dibahas dalam Islam. Yang mengatakan Islam tidak membahas politik itu salah. Ya. Di Jamiah Islamiyah dalam kuliah kami dibahas politik Islam. Kapan negara Islam boleh mengambil pajak? Boleh, ada waktunya. Salah satunya adalah ketika darurat. Ketika dalam kondisi krisis. Ya, kondisi krisis. Ya. Kemudian dalam kondisi keuangan negara yang menipis dan negara ini tidak memiliki uang untuk menggaji ya PNS, kemudian tentara-tentara, polisi-polisi, orang-orang yang menjaga kedaulatan Indonesia, kedaulatan negara. Ya. Ketika dalam kondisi krisis seperti itu, dalam puncak atau kebangkrutan, ya, dalam ambang kebangkrutan negara, maka boleh negara mengambil pajak dengan dalil darurat. Adapun kalau negara anteng-anteng saja, biasa saja, nggak ada masalah dan lain sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Ini adalah siasat al-islamiyah. Itu dipelajari. Ya. Jadi kalau antum lihatlah, kalau negara ini lagi santai gitu ya, penjabatnya foya-foya ya, Allah antum bisa menilai sendiri. Ya, jadi hukum pajak itu tidak boleh. Dan antum kalau misalnya tidak bayar pajak, dalam Islam tidak ada masalah. Dalam Islam tidak kena dosa. Yang dosa adalah ketika antum tidak bayar zakat. Ya. Konsep Baitul Mal. Baitul Mal itu banyak sekali sumbernya, tidak cuma dari zakat. Nafkah bisa, ya, zakat terutama, ya. Contoh misalnya, ya, ada orang kaya, dia memiliki tabungan dalam setahun itu minimal 80 gram emas. Kalau sekarang di-convert aja, ya. Misalnya dia punya berapa ratus juta. Ya kalau emas sekarang 1 juta kan anggaplah, walaupun sekarang lebih 1,3. Ya, 1,3 juta atau 1,4 juta kalau emas antam. Kau usah tahu? Ya, saya lihat-lihat ya. Karena saya ngisi kajian bab muamalat di Masjid Jabar Rahmah, jadi saya harus lihat itu, ya. Saya harus convert semuanya. Nah, jadi kita lihat di situ emas berapa gram. Satu misalnya, katakanlah 1 juta lah, gampang biar gampang itu. Berarti nisab itu batasan adalah 85 gram emas. Kalau 85 gram emas ini disimpan dalam jangka waktu 1 tahun, ya, itu sudah wajib zakat.
Ya, karena zakatnya itu syaratnya adalah pertama nisab. Nisabnya berapa? 80 gram emas. Ya. Atau setara. Yang kedua ada al-haul, disimpan dalam waktu 1 tahun. Maka sudah wajib zakat. Ya. Ada namanya zakat, ada lagi zakat peternakan ya. Misalnya kalau misalnya dia punya berapa puluh ekor kambing, dia harus menzakatkan satu ya. Kemudian zakat at-thimar yaitu buah-buahan, atau zakat murudut tijarah yaitu jualan. Ya, jualan itu ada zakatnya. Bukan pajak tapi zakat. Ya, dan ada hitungannya. Ya, kurang lebih kalau hitungan urudut tijarah yaitu dagangan itu hampir sama hitungan zakat mal, ya, zakat harta emas tadi. Ya. Jadi disitulah sumber baitul mal. Maka orang-orang kaya yang memiliki harta, ya sebenarnya bisa saja, ya dia lihat di situ kan kalau kita punya sistem, dia lihat siapa orang-orang kaya di Indonesia. Ya. Ketika dia memiliki harta lebih dari 80 gram emas, dipantau selama 1 tahun. Dipantau selama 1 tahun, rekening banknya apa segala macam dipantau. 1 tahun. Ketika sudah sampai 1 tahun, jadi itu mungkin kalau kita bisa buat sistem, kalau misalnya dia berkurang ya, contoh dikurang dari 80 gram emas karena kepake apa segala macam, langsung muncul merah, langsung mengulang dari awal. Nah, itu lebih mantap itu. Jadi gampang kalau udah program gitu ya. Sekarang kenapa? Bisa nggak dibuat seperti itu? Bisa. Cuma tidak dibuat. Ya. Cuma tidak dibuat. Ya misal contoh, ada orang yang sudah menyimpan hartanya selama 1 tahun. Hijau semua. Ya ini banyak udah nisab semua, 1 tahun hijau semua. Itu sudah tinggal ditagihkan. Dia punya 1 M tersimpan dalam 1 tahun, ambil 2,5%. 2,5%. Berapa 1 M dari 2,5%? 25 juta. Betul enggak? Para ragu semua. Kalau 25% berapa ya, Ikhwan? 250 juta. Kalau 2,5% berapa? 25 juta. Gampang hitungnya. Ya, ini kita bicara 1 miliar. Ya, tinggal antum tarik 25 juta. Kan enggak banyak, 2,5%. Ya. 2,5%. Dan itu lebih berkah. Ya. Dan itu lebih berkah. Atau yang ada mau sodakoh dan lain sebagainya, ya boleh. Sodakoh baitul mal, dia menampung sodakoh. Ya, banyak orang Indonesia yang baik-baik. Sodakoh, banyak yang menginfakkan harta dan lain sebagainya. Ya, sodakoh dan lain sebagainya. Banyak sekali. Itu bisa ditampung. Nah, itu kalau diterapkan, ya insya Allah negara ini aman. Ya, insya Allah tentram. Ya. Cuma yang jadi masalah adalah banyak orang yang mungkin memperkaya diri sendiri dengan ya, pajak gitu ya. Karena besar ya, sekarang udah 12%. Belum lagi pajak yang lain-lain. Maka dalam siasat Islamiyah juga ya, atau ini dalam saya pernah dengar Allah alam ini siasat Islamiyah atau ada orang yang berkata ya, ada 2 ciri negara yang diambang kebangkrutan. Yang pertama adalah negara yang sudah menarik pajak besar-besaran. Menarik pajak besar-besaran. Kemudian yang kedua, saya lupa yang kedua. Pokoknya ada dua ciri ya. Negara itu diambang kebangkrutan. Jadi itulah ya. Kalau kita ibaratnya menerapkan hukum Islam dalam masalah harta, dalam masalah politik, ya insya Allah kita aman-aman saja. Aman-aman saja. Di Saudi baru-baru aja yang menerapkan pajak. Baru-baru saja menerapkan pajak. Ya. Dan Allah alam pertimbangannya apa? Ya, dulu tidak ada pajak. Di Saudi tidak ada pajak. Negaranya tentram. Bahkan saya kuliah kalau saya hitung-hitung dari awal saya masuk sampai saya selesai itu sudah menghabiskan berapa 1,5 M apa 1,2 M. Dan itu saya kuliah itu tidak membayar sepeser pun. Bayangkan, yang kuliah di situ itu bukan 1-2 orang, tapi ribuan orang. Ya, Indonesia aja udah kurang lebih ya, dihitung udah sekitar 700-an kalau tidak salah. Ya, pokoknya ratusan orang lah. Belum lagi negara yang lain, belum lagi Pakistan, India juga banyak di situ yang belajar di Jamiah Islamiyah. Berapa yang harus dikeluarkan oleh Saudi Arabia untuk membiayai orang tersebut? Dan semuanya gratis. Dan itu baru 1 kampus. Ya, ada kampus lain yang Ummul Qura, King Saud, semuanya gratis. Apakah mereka miskin? Enggak.
Sebaliknya mereka kaya. Bahkan guru-guru digaji dengan gaji yang fantastis. Lulusan S1 40 juta, itu guru. 10.000 real. 42 juta kalau sekarang. Kalau sekelas dosen udah ratusan juta. S3, ya apalagi profesor. Jadi jangan kaget antum lihat orang seperti dosen-dosen di Arab Saudi ya, seperti Syekh Dr. Abdul Razak, Profesor Abdul Razak, mereka fokus ibadah, mau fokus untuk mengajarkan. Ya kenapa? Karena kebutuhan dunia sudah cukup. Ya. Siapa yang memberikan? Ya pertama Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Pemerintah Saudi. Apakah mereka menjadi miskin? Apakah rakyat sengsara? Tidak. Dan itu saya lihat sendiri, tidak sengsara. Gitu ya. Maka kalau orang kembali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan sejahtera. Tip sampai sini ada yang ditanyakan? Tip jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Tip. Kalau kita perhatikan di sini ya, ikhwas sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya, ini adalah hukum ini ditentukan ya, apakah dia keluar dari Islam atau tidak, apakah dia melakukan syirik asghar atau tidak, atau kufur kecil atau tidak. Itu tergantung apa? Hati seseorang. Tergantung hati seseorang. Ya. Jadi kita sebagai umat manusia tidak mengetahui hati orang lain. Mengapa dia berhukum dengan selain hukum Allah? Ya tergantung hatinya. Bisa jadi ya dia telah berusaha tapi belum bisa. Bisa jadi ya dia mengubah dengan tanpa terpaksa ya. Tapi dia tidak menganggap bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih baik daripada hukum yang dia terapkan. Jadi masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Oleh sebab itu, ketika kita mengetahui ada orang yang berhukum selain hukum Allah, tidak boleh serta-merta kita hukumi dia keluar dari Islam. Karena apa? Kita bisa menghukumi orang ini ya. Ini karena kaitannya adalah dengan masalah hati. Kita tidak mengetahui hati seseorang. Gitu ya. Ketika kita masih ada keraguan dengan keyakinannya, maka dia kembali ke hukum awal. Apa hukum awalnya? Dia telah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia seorang muslim. Ya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Selama kita ya masih ada keraguan di situ, apakah dia menganggap hukum Allah itu lebih baik dari hukum yang dia terapkan atau tidak, masih ada keraguan, maka tidak boleh kita mengkafirkan atau memvonis saudara kita sebagai kafir. Maka hati-hati. Ya. Kita pelajari ini adalah agar supaya kita berhati-hati. Ya. Karena yang mengetahui diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, antum sebagai penegak hukum, ya antum harus berhati-hati. Jangan sampai antum terjerat atau mengatakan bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Agar antum supaya tidak masuk ke dalam syirik kecil, maka berusahalah untuk menerapkan hukum Islam. Ketika antum dalam posisi apa? Posisi misalnya penegak hukum, ya. Atau misalnya dalam kondisi misalnya menghukumi orang lain ya, misalnya anaknya dan lain sebagainya, istrinya dan lain sebagainya, ya. Semisal kalau istrinya membangkang, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita belajar Islam agar ya melaksanakan suatu hukum sesuai dengan hukum Islam. Ya, misalnya contoh kita belajar dengan hukum tolak, ya bagaimana cara misalnya qadarullah terjadi perceraian, bagaimana hukumnya? Ya hukum li'an, hukum zihar, ya hukum-hukum yang lain, ya. Kita pelajari ya, agar supaya apa? Kita berhukum dengan hukum Allah ya dengan sempurna. Nah, ini untuk individual. Ya, adapun penegak hukum dan lain sebagainya biasanya lebih spesifik di masalah jinayat. Masalah jinayat apa bahasa Indonesianya, ikhwah? Kriminal, ya, masalah kriminal. Nah, gitu ya. Itu biasanya lebih spesifik ke situ. Tip. Insyaallah mudah dipahami, ikhwah. Ini adalah pembatal yang keempat. Tapi sedikit saya bacakan, yaitu keterangan Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala dalam hal ini. Yaqulu Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Baz berkata, "Wala raiba anna al-hukma bighairi ma anzalallah munkarun 'azim wa min anwa'il kufri." Tidak diragukan bahwasanya berhukum selain dengan hukum Allah adalah suatu kemungkaran yang besar dan itu termasuk dalam kekufuran.
yakni qad yakunu kufran akbar wa qad yakunu kufran asghar, yaitu bisa jadi kufur tersebut adalah kufur akbar. Kufur akbar ini apa? Yang mengeluarkan dari Islam. Tadi kita jelaskan kalau dia meyakini bahwasannya ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini bahwasannya hukum Allah itu sama dengan hukum yang dia buat. Ya. Atau membolehkan, ya, tapi membolehkan bahwasannya hukum Allah ini, hukum selain Allah ini diterapkan. Itu juga termasuk yastajiz, ya. Nanti insyaallah diterangkan. Qala rahimahullah, ya. Kemudian Syekh melanjutkan, kama bayyanahu Allah Subhanahu wa taala wa huwa min hukmil jahiliyah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya hukum selain hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Wa laisa li ahadin ay yahkuma bighairi ma anzalallah, ya, bal huwa munkarun 'adzim wa jarimatun syani'ah, ya. Dan tidak boleh seseorang pun, ya, ini hukum asalnya beliau menjelaskan, tidak boleh bagi seseorang untuk berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Kenapa? Karena hal itu adalah suatu kemungkaran yang besar dan juga dosa yang sangat keji. Amma kaunuhu kufran mukhrijan minal millah, ya. Adapun, ya, beliau baru boleh menjelaskan, adapun bahwasanya hukum yang menghukumi selain hukum Allah yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, fahadha huwa mahallu tafsil inda ahli ilm. Maka ini perlu diperinci, ya. Dan ini dijelaskan oleh para ahlu ilmi. Faman fa'ala al-hukma bighairi ma anzalallah yastajizuhu. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah dan dia membolehkan dengan berhukum dengan hukum selain Allah. Ya, perlu dijelaskan bahwasanya dia membolehkan di sini, dia sudah tahu konsekuensinya dan tidak ada penghalangnya. Maksudnya penghalang di sini dia tidak melakukan dengan cara terpaksa dan lain sebagainya. Ya. Wa yara annahu la ba'sa bihi, dan dia berpendapat bahwasanya hukum selain hukum Allah itu tidak ada masalah. Ya. Au yara annahu, ya, wa yara annahu mithla hukmillah, dan dia melihat bahwasannya hukum tersebut seperti hukum Allah, menyamakan, ya, menyamakan dengan hukum Allah. Wa yara, ya, wa yara asna'a min dzalika anna syari'ata la tunasibul yawm, dan atau dia berpendapat bahwasannya, ya, hukum syariat sekarang ini la tunasibul yawm, tidak sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Ya, dia berpendapat bahwasannya hukum syariat yang sekarang, hukum syariat yang dulu itu tidak sejalan dengan zaman sekarang. Wa annal qawanina ansabu minha wa aslah, bahwasannya qawanin, yaitu peraturan-peraturan yang ada itu lebih sesuai dan lebih baik. Hadza kulluhu kufrun akbar. Maka orang yang, ya, mengatakan demikian, maka dia masuk ke dalam kekufuran yang besar. Maksudnya kekufuran yang besar adalah keluar dari Islam. Wa man za'ama anna hukma ghairillahi ahsan min hukmihi, wa man za'ama anna hukma ghairillahi ahsanu min hukmihi, wa man za'ama anna hukma ghairillahi ahsanu min hukmihi, ya, au mithli hukmihi fi ayyi waqtin kan, barang siapa yang beranggapan bahwasanya hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada hukumnya atau sama seperti hukumnya, ya, au annahu yujawizul hukma bighairi ma anzalallah, dan dia juga membolehkan berhukum dengan hukum selain Allah, walau qala inna syari'ata afdal wa ahsan, walaupun dia berkata bahwasanya syariat afdal, lebih utama dan lebih baik. Jadi Syekh mengatakan di sini, barang siapa yang beranggapan bahwasannya hukum selain dari hukum Allah itu lebih baik atau sama dengan hukum Allah, atau dia membolehkan dengan berhukum selain dari hukum Allah, ya, dia membolehkan, tapi dalam keyakinan hatinya, ya, dia mengatakan syariat itu lebih afdal dan lebih ahsan. Fa fi hadhil ahwali thalathi yakunu qailan dzalika kafiran. Maka dalam kondisi ini, dalam 3 kondisi ini, orang yang berkata demikian itu telah kufur. Ya, dia intinya adalah membolehkan saja. Walaupun, ya, dia membolehkan, walaupun dalam keyakinan hatinya hukum Allah itu lebih, atau syariat lebih afdal, tapi dia membolehkan. Paham, ya?
Misalnya hukum yang dia terapkan ini ya tidak lebih afdal dari hukum Allah, tapi dia membolehkan, dalam hatinya membolehkan. Maka kata Syekh itu termasuk dengan apa? Kekufuran. Man i'taqada anna hukma ghairillahi jaiz aw mumathilun li hukmillah wa afdalu min hukmillah fa huwa murtad inda jami' ahli Islam. Kemudian Syekh melanjutkan, amma man fa'ala dzalika li gharadin minal aghrad. Barang siapa yang melakukan hal demikian dengan sebab tujuan tertentu, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui, annahu mukhti'un wa annahu mujrim, bahwasannya dia telah salah. Ya, dia berhukum dengan hukum Allah, dia mengetahui bahwasannya hukum ini salah. Hukum ini tidak sesuai dengan hukum Allah. Semisal seperti yang kita katakan tadi, ya. Orang yang minum khamar, kalau hukum Allah itu tidak boleh sama sekali dan pelakunya harus kena hukuman. Tapi hukum yang dia jalankan selama ini adalah diperinci. Selama dia minum di rumahnya misalnya atau di tempat-tempat tertentu, dia tidak boleh kena hukuman. Tapi kalau dia minum di tempat-tempat umum, baru dia kena hukuman. Ya. Dan dia tahu bahwasanya hal tersebut adalah salah. Harusnya tidak boleh diperinci, harus disamaratakan. Ya, di sini Syekh mengatakan wa huwa ya'lam annahu mukhti, dan dia mengetahui bahwasanya dia itu salah, wa annahu mujrim, dan dia telah berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa? Karena berhukum dengan selain hukum Allah. Walakinna fa'ala dzalika li gharadi rishwah aw mujamalati qaumin aw li asbabin ukhra. Akan tetapi dia melakukan hal demikian mungkin karena disebabkan rishwah, ya, bisa jadi dengan rishwah, sogok menyogok. Ya, antum janganlah misalnya dia dia tahu ini salah, ya. Harusnya dia ini dihukum, orang ini dihukum misalnya. Dia melakukan misalnya pembunuhan dan lain sebagainya, dia harus tahu bahwasanya orang ini harusnya mati juga nih. Ya. Tapi gara-gara ada rishwah, ada sogok menyogok, ya, dia udahlah, enggak jadilah hukuman itu diterapkan. Dan dia tapi meyakini bahwasanya dia ini telah bersalah karena tidak menjalankan hukum Allah. Au mujamalati qaumin, atau ya dia mujamalah, basa-basi dengan suatu kaum, ya. Atau li asbabin ukhra, atau dengan sebab-sebab yang lain. Allahu ya'lamu min qalbihi annahu yunkiru hadza, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwasanya dia mengingkari hal tersebut. Wa annahu yara annahu batil, ya, dan dia mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah suatu kebatilan. Wa annahu ma'siyah, dan dia mengetahui bahwasanya perbuatan itu adalah maksiat. Hadza la yakfur bidzalik, dan ini tidak menyebabkan dia menjadi kafir. Yakunu asiyan, akan tapi dia menjadi orang yang bermaksiat. Ya. Wa yakunu kafiran kufran duna kufrin, dan dia melakukan suatu kekufuran yang kecil. Ya, suatu kekufuran yang kecil. Ini termasuk dosa besar. Wa zaliman dzulman duna dzulmin, dan juga suatu kezaliman. Wa fasiqan fisqan duna fiskin, dan dia juga melakukan kefasikan. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Mujahid bin Jubair, ya. Wa Mujahid bin Jubair wa jama'atu akharun wa huwa ma'rufun inda ahli al-ilmi, ya. Nah, ini adalah perkataan Syekh bin Baz. Jadi intinya adalah itu semua kembali ke hati. Ya, kembali ke hati. Maka ketika kita melihat orang, ya, yang telah berhukum dengan hukum selain Allah, tidak boleh serta-merta kita hukumi apa dia kafir. Tapi gunanya kita mengetahui hal ini adalah bukan untuk menghukum orang lain. Yang tujuan pertama adalah kita menjaga diri kita dari hal-hal pembatal keislaman. Kalau bisa kita dakwahkan, ya. Kalau bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Ya. Jadi kita bisa mengukur diri kita sendiri. Apakah kita menganggap bahwasanya hukum selain Allah itu lebih afdal atau tidak? Ya, atau bahkan kita menyamakan atau tidak, atau bahkan kita membolehkan atau tidak, kita bisa mengukur sendiri dan kita sudah mengetahui hukumnya. Ya. Ketika kita sudah mengetahui hukumnya, maka kita perlu apa? Berhati-hati. Ya, kemudian misalnya kalau kita terpaksa untuk melaksanakan hukum selain hukum Allah yang menyelisih dengan hukum Allah, ya, dengan sebab-sebab tertentu, akan tetapi dalam hati kita masih meyakini bahwasannya, ya, hukum Allah itu lebih terbaik dan harusnya kita tidak boleh melakukan hal ini. Ya, bukan kita membolehkan, kita meyakini bahwa kita tidak boleh melakukan hal ini. Akan tapi kita masih melakukannya, maka kata Syekh itu termasuk perbuatan maksiat.
Bahkan dia termasuk melakukan dosa besar, yaitu kufrun duna kufrin, yaitu kufur kecil. Itu termasuk dosa besar, akan tapi tidak sampai keluar daripada Islam. Maka dia perlu bertaubat juga agar supaya diampuni dosa besarnya. Baik. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada pertanyaan insyaallah. Jelas insyaallah ya. Satu hari satu pembatal keislaman panjang ya. Kedua. Baik, barakallahu fikum. Silakan, Pak. Allah Ustaz. Fokus enggak antum? Ya. Share insyaallah ya. Silakan, Pak. Anda tanyakan? Enggak ada. Baik, ada yang mau ditanyakan ikhwah? Baik, silakan, Pak. Masya Allah. Kalau kita bekerja bersinggungan dengan sebagai bersinggungan dengan mereka tugas-tugas yang berkaitan dengan pajak Tidak boleh, Pak. kita ini bekerja bisa berusaha. Baik. Tapi kerjaan itu memang ya mau nggak mau kegiatan dokumentasi dan segala macam itu bersinggungan dengan mereka. Ya contohnya kegiatan ekspor impor segala macam otomatis Baik. itu bersinggungan dengan pajak dan segala macam. Kalau bersinggungan dengan pajak, ya, kayaknya semuanya, Pak. Iya. Ya. Kita selaku pengurus dokumennya gitu. Itu gimana? Dokumen perusahaan ya, tapi bukan sebagai pegawai pajak. Kita pegawai dari perusahaan itu. Oh ya. Ya sebagai konsultan pajak lah. Bukan ya? Beda. Namanya perusahaan kan ada ekspor impor. Hah? Perusahaan itu kita selalu yang menguruskan itu. Kita karyawan perusahaan itu. Maka namanya perusahaan kayak pemasukan baru itu juga. Oke, baik. Kita bersinggungan dengan pajak. Gitu ya? Oh, itu baik. Tapi sekarang yang perlu dicatat bahwa kita ini selaku pegawai perusahaan itu bukan pegawai pajaknya gitu. Baik, hukumnya bagaimana? Baik, hukumnya adalah tidak masalah, ya. Kita bukan pegawai pajak, akan tetapi memang kerjaan kita qadarullah bersinggungan dengan pajak. Ya, misalnya contoh seperti tadi yang disebutkan oleh Bapak ya, bahwasannya usaha kita adalah di ekspor impor. Akan tapi otomatis dalam usaha itu ada bersinggungan dengan pajak, bea cukai dan lain sebagainya. Dan kita harus mengurus hal itu misalnya. Apakah hukumnya? Maka hukumnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Artinya kita tidak termasuk yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Ada ancaman ya, dalilnya itu lupa saya. Pokoknya yang maknanya adalah ya petugas pajak tidak masuk surga. Ya. Itu tidak termasuk, Pak ya, tidak termasuk. Ya bahkan konsultan pajak yang lebih dekat lagi dengan pajak. Konsultan pajak. Ya konsultan pajak itu ya, orang yang memang pasti bersinggungan dengan pajak. Kenapa kita bilang pasti? Karena dia memberikan konsultasi. Artinya dia menerima konsultasi tentang pajak. Ya ada perusahaan yang mungkin pajaknya misalnya 200 miliar, kemudian atau 200 juta. Dia konsultasi dengan petugas konsultan pajak agar bagaimana supaya pajaknya ini bisa 100 juta saja. Nanti petugas pajak itu konsultan pajak itu akan melihat kira-kira ada hal-hal nggak yang bisa ditaruh, dipos-poskan nggak, sehingga pajaknya itu bisa kecil. Nah, petugas konsultan pajak, ya, insya Allah tidak masuk ke dalam pegawai pajak. Ya. Jadi yang kena ancaman di sini adalah orang yang menariki pajaknya. Ya, dan juga orang-orang yang membantu untuk menarik pajak. Kalau untuk seperti pedagang yang harus membantu mengurus pajak, bagaimana apa dia termasuk di dalam orang yang mengurus pajak atau Pedagang yang membantu, kan ada seperti restoran diterapkan untuk menaikkan bil untuk masuk ke pajak. oh ya, taib. Apa dia termasuk dalam orang yang mengurus pajak atau Taib, barakallahu fiik. Kalau tidak omset ya, omsetnya berkurang. Ya maksudnya kan, tidak boleh jualan? oke, baik-baik.
Tapi barakallahu fik ya. Nah ini agak sulit ya. Karena apa, dia juga menarik pajak. Ya. Tapi lebih baik ya. Allah alam bisawab ya. Lebih baik ya antum hitung, kemudian antum nolkan pajaknya. Ya, kemudian antum hitung apabila antum bayar pajaknya tanpa antum harus menariki ke pelanggan. Itu lebih baik. Kalau sekarang restoran Blitz yang saya lihat, ya, dia sudah masukkan pajak dalam dalam bilnya dia. Ya. Jadi omsetnya dia itu sudah dimasukkan dalam, walaupun tidak diterangkan, itu lebih aman. Ya. Jadi contoh dia jual harga 37.000, katakanlah. 37.000 itu sudah masuk pajak. Jadi dalam bil itu tidak disebutkan bahwasanya ada tambahan lagi 10% atau 12%. Itu lebih aman. Kok bisa tahu, Ustaz? Ya kadang saya lihat struknya gitu ya. Kadang lihat struknya, oh tidak ada pajak. Ya, beda antum sama McD apa segala macam, antum lihat semua itu ada pajaknya sekian persen. Sehingga antum beli ini 40.000 ya atau 30.000, tiba-tiba kok bayarnya 40 ribuan misalnya. Ya. Karena ada pajak ini, pajak itu dan lain sebagainya. Gitu ya. Walaupun itu dirinci, tapi itu termasuk mengambil pajak. Maka hukumnya Allah alam bisawab ya. Itu sama seorang penarik pajak. Makanya lebih amannya ya antum tidak usah mengambil pajak, akan tetapi antum hitung ya. Kira-kira kalau include pajak antum harus jual berapa? Ya. Sehingga apa? Customer tahunya nih harga jual. Ya, harga jual sekian dan antum tidak menerapkan pajak di situ. Dan antum sudah tahu bahwasanya antum harus bayar berapa dan berapa. Paham insyaallah ya? Ya, intinya pajak itu antum bayar saja. Intinya bayar saja. Ya, makanya antum konsultan pajak, nanti pajak itu melihat ya. Konsultan pajak itu melihat, oh ini pos-posnya sekian, oh itu bayar sekian. Ya, bisa jadi 100 juta yang harusnya antum bayarkan menjadi 30 juta. Ya, ada 70% berkurang. Gitu ya. Nah, insyaallah, ada lagi yang masih barakallahu fiik. Ada pertanyaan, Ikhwan? Pembeli nggak ada masalah. Kita dizalimi. Kalau bisa kita menghindari pajak, kita hindari. Kalau bisa. Petugas pajak jangan dicek NPWP saya, jadi sepotong deh. Ya, jadi kalau bisa nggak ada masalah. Kalau bisa ya, kalau bisa. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya, kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.